Uji daya berkecambah benih adalah kegiatan mengecambahkan suatu benih pada kondisi yang sesuai bagi benih tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung persentase daya berkecambah benih tersebut. Uji daya berkecambah benih ini dilakukan untuk menguji mutu fisiologis dari suatu benih. Kriteria dalam menguji daya berkecambah benih meliputi kecambah normal, kecambah abnormal, dan benih yang tidak berkecambah. Pada praktikum uji daya berkecambah benih ini menggunakan biji dari kacang hijau dengan nama pengamatan selama 14 hari. Berikut adalah hasil kegiatan praktikum uji daya berkecambah benih. Vigor adalah kemampuan benih untuk tumbuh normal pada keadaan lingkungan suboptimum. Pengujian vigor dilakukan dengan menggunakan benih kacang hijau. Kualitas benih sangat ditentukan dengan vigor atau daya kecambah benih. Vigor benih berpengaruh terhadap kemunduran benih atau genetis yang juga menurun mengakibatkan viabilitas benih menjadi menurun. Pengujian berat 1000 butir benih. Alat yang digunakan adalah plastik, pinset, timbangan analitik. Bahan yang digunakan adalah 1000 butir benih kedelai, 1000 butir benih jagung. Langkah-langkah kerja adalah sebagai berikut. Hasil perhitungan benih kedelai didapatkan simpangan baku dan koefisien variasi seperti pada tabel. Berat 1000 butir benih tidak dapat dihitung dikarenakan nilai koefisien variasi lebih besar dari 6, di mana data pengujian dinyatakan tidak valid. Hasil perhitungan benih jagung didapatkan simpangan baku dan koefisien variasi seperti pada tabel. Nilai berat 1000 butir benih jagung didapatkan 270,2875 gram. Uji kadar air. Apa sih uji kadar air itu? Uji kadar air adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui jumlah kandungan air dalam benih. Mengapa kita perlu mengetahui kadar air dalam benih? Ya, karena kadar air berpengaruh terhadap viabilitas atau kemampuan berkecambah pada benih. Nah, metode dalam melakukan uji kadar air ada metode oven dan metode moisture tester. Berikut adalah contoh
pengujian kadar air benih padi menggunakan metode oven, yang mana kemudian dimasukkan ke dalam rumus untuk mendapatkan persentase kadar airnya. Begitu pula pada pengujian kadar air benih jagung dan benih kedelai. Selanjutnya adalah metode moisture tester. Metode ini dilakukan dengan memasukkan benih ke dalam alat bernama moisture tester, dan persentase kadar air akan langsung ditampilkan pada alat tersebut. Menurut ISTA, selisih dari ulangan 1 dan ulangan 2 harus kurang dari 0,2%. Apabila lebih, maka pengujian harus dilakukan ulang. Dan apabila hasil dari metode oven tidak sama dengan metode moisture tester, maka hasil yang dipilih adalah metode oven. Karena metode oven merupakan metode standar dibandingkan dengan metode lainnya yang perlu dilakukan kalibrasi. Halo teman-teman, sudah mengertikah kamu mengenai produksi benih? Produksi benih merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam memperbanyak segenggam benih dari varietas unggul menjadi benih dengan jumlah yang sesuai kebutuhan dan pastinya memiliki mutu yang sudah ditentukan. Kelompok kami telah melaksanakan kegiatan produksi benih ini. Berikut merupakan hasil perkembangan benih kedelai yang kami tanam dengan tujuan untuk memproduksi benih yang unggul. Ini merupakan kacang kedelai yang sudah ditanam di tanah. Pada kegiatan ini, benih kacang kedelai diberi perlakuan yang berbeda. Yang pertama, tidak direndam dalam air, dan yang kedua direndam dalam air selama 24 jam. Ini merupakan hasil perkecambahan awal tanaman kedelai dengan umur 3 hari setelah tanam dengan perkecambahan 4 dari 5 benih. Pada semua perlakuan yang diberikan, pada 7 hari setelah tanam, tanaman kedelai memiliki pertumbuhan total 5 tanaman kedelai. Pada hari yang ke-14, tanaman yang tidak direndam memiliki tinggi 23 cm, sedangkan tanaman yang direndam 24 jam memiliki tinggi 26 cm. Pada 18 HST, tanaman yang tidak diberi perlakuan memiliki tinggi 29 cm, sedangkan tanaman kedelai yang diberi perlakuan memiliki tinggi 30 cm. Ini merupakan bunga dari kacang kedelai. Ini merupakan buah kacang kedelai yang sudah masak. Dan ini merupakan tanaman kedelai pada umur 72 HST.